Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib. Nuwasil fi qiraati al-Jawahir al-Adaniyah syarah ad-Durrah al-Qudaymiyah li Syekh Labib Najib hafizahullahu ta'ala, wa qad intahayna ila al-qa'idati ar-rabi'ah. Qala thumma qala hafizahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala al-qa'idatul khamisah. Sekarang kaidah yang kelima. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Bahwa keraguan itu tidak bisa disingkirkan, tidak bisa dihilangkan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digugurkan dengan keraguan. 6. Qala makna al-qaidah. Al-yaqinu huwa al-i'tiqadu ats-tsabit al-mutabiq lil waqi'. Al-yaqin adalah i'tiqad yang sabit. I'tiqad yang sabit al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kenyataan. Nah, dan al-yaqin di sini muradifun lil ilm di kalangan usuliyin. Ya, yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-ilmu pada dalam definisi yang dikemukakan oleh al-usuliyin dalam maratib al-idrak al-khamsah, ya. Ketika mereka membahas mengenai jenjang-jenjang al-idrak yang 5, di mana definisi al-ilmu, ya, yang mereka sebutkan adalah ma'rifatu al-ma'lum atau ma'rifatu syai' bima huwa alaihi idrakan jazima. Idraku ma'rifatu syai', al-ilmu huwa idraku syai', ya, ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Dengan pengetahuan yang bersifat pasti. Maka al-ilmu yang dimaksud, ya, dalam pembahasan dalam maratibul idrak al-khamsah, yang dimaksud dengan ilmu di situ adalah al-yaqin, dan ini yang diinginkan di sini. Al-yaqin huwa al-i'tiqadu ats-tsabit al-mutabiq lil waqi'. Keyakinan yang pasti atau keyakinan yang kuat yang sesuai dengan kenyataan. Yang sesuai dengan kenyataan. Kata beliau, wasyakku huwa at-taraddudu baina amrayni la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Sementara yang dimaksud dengan syak adalah at-taraddud, bimbang, kebimbangan antara dua perkara. La maziyata li ahadihima 'ala al-akhar, di mana tidak ada satupun qarinah, indikator yang menguatkan salah satu dari dua perkara yang dia bimbang padanya. 6. Asyak 50-50, ya. Bimbang akan dua perkara, ya. Bimbang akan dua perkara, apakah yang ini atau yang itu, dan tidak ada satupun qarinah yang bisa digunakan untuk menguatkan dan memberatkan salah satu dugaannya tersebut. Nah, fa idza tarajjaha ahadul amrayni farrajihu yusamma dhannan wal marjuhu yusamma wahma. Kalau dia bimbang pada dua perkara, antara dua perkara, lantas ada tarjih, ada qarinah, ya, yang membuat dia merojihkan salah satunya, maka yang rojih, yang lebih dipilih, yang lebih kuat itu dinamakan dhon. Dinamakan apa? Dhon. Ya, sementara yang marjuh itu dinamakan waham. Dinamakan al-waham. Maka di sini menunjukkan bahwa al-dhon itu selalu rojih. Dhon itu selalu yang rojih, dan dhon itu selalu ghalib, selalu dia yang lebih banyak. Ya, karena itulah penamaan atau ketika dikatakan dhon rojih atau dhonnu al-ghalib, maka kalimat ar-raji atau kata ar-raji dan al-ghalib di sini
ini apa namanya? Dia sifatnya qaid, ya, dia sifatnya qaid yang bukan mumayyizah, ya. Dia sifatun kashifah istilahnya, bukan sifatun mumayyizah. Ketika dikatakan dhannur rajih, ya, maka rajih ini hanyalah sifat untuk menyingkap makna atau memperjelas makna dhon, bahwa dhon itu semua rajih. Tidak ada dhon yang marjuh. Dhon yang marjuh bukan dhon namanya waham. Demikian pula dikatakan dhannul ghalib. Ketika dikatakan apa? Dhannul ghalib, maka al-ghalib di sini bukan sifat yang mumayyizah, yang membedakan bahwa di sana ada dhon yang ghalib dan ada dhon yang tidak ghalib. La. Ya, al-ghalib di sini sifatun kashifah namanya, yakni sekedar menyingkap hakikat ataupun menjelaskan penjelasan tambahan berkenaan dengan dhon, bahwa semua dhon itu ghalib. Tidak ada dhon yang tidak ghalib. Ya. Dhon yang apa namanya maglub, ya, yang tidak ghalib itu dikatakan waham. Makanya kata beliau farrajih yusamma dhannan, dan semua dhon itu rajih, semua dhon itu ghalib. Wal marjuh yusamma wahma, sementara marjuh yakni lawan dari dhon itu adalah al-waham. Wa hadhil arba'atu tusamma maratibul idrak. Keempat perkara ini, yang dimaksud dengan keempat perkara ini adalah yang pertama al-yaqin, dan yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-ilm, kemudian asyak, kemudian adh-dhon, kemudian al-waham. Empat perkara ini dikatakan maratibul idrak. Jadi makan apa? Maratibul idrak. Dan apa namanya, yang kelima adalah al-jahl, dan al-jahl itu adamul idrak. Adamul idrak, sebagaimana yang ma'ruf bahwa al-jahl itu adamul idrak atau apa? Tasawwur syai', ya, bi khilafi ma huwa alaihi. Ya. Al-jahl itu bukan idrak, cuman ditambahkan, biasanya dimasukkan dalam pembagian maratib idrak, dijadikan jenjang yang terakhir, ya, jenjang yang terakhir, dikarenakan dikarenakan al-jahl ini pelengkap dari 5 perkara ini, ya, di mana dhon lawannya, pasangannya atau kebalikannya adalah al-waham, asyak berada di tengah-tengah, al-ilmu atau al-yaqin lawannya adalah al-jahl. Dan sebagaimana yang ma'ruf, jahl ada dua, ada jahlun basif, yaitu adamul idrak, tidak tahu sama sekali, dan ada jahlun murakkab. Ada jahal murakkab, yakni tasawwur syai' ala ma bi khilafi ma huwa alaih. Tasawur, penggambaran yang bertolak belakang dengan kenyataan. Taib. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa ma'na al-qa'idah annahu idza ta'arada al-yaqinu ma'a asy-syakki fa innal yaqina muqaddamun alaihi li'anna al-yaqina qat'iyyun wasyakku taraddudun la jazma fihi. 6. Kata beliau, wasyakku taraddudun la jazma fihi fa kaifa yuqaddamu 'ala al-yaqin. Makna kaidah ini adalah jika terjadi pertentangan antara keyakinan atau al-ilm, keyakinan dengan keraguan, maka keyakinan yang didahulukan. Ya, kenapa? Karena keyakinan itu bersifat qat'i. Qat'i itu pasti. Qat'i itu apa? Pasti, tidak ada kemungkinan salahnya. Itu makna qat'i, sesuatu yang bisa dipastikan 100%. Maka al-yaqin itu bersifat qat'i, sementara asyak itu taraddud, ya, bimbang, la jazma fihi, tidak ada yang bisa dipastikan pada keraguan. Fa kaifa yuqaddamu al-yaqin? Maka bagaimana mungkin bisa didahulukan apa? Sesuatu yang masih belum bisa dipastikan didahulukan di atas apa? Sesuatu yang sudah pasti, kan tidak mungkin. Fa kaifa yuqaddamu al-yaqin? Maka bagaimana bisa asyak didahulukan terhadap al-yaqin? Taib. Di sini kata asyak yang dimaksud di sini, zahirnya penulis hafizahullahu taala membatasi syak di sini hanyalah pada asyak, yakni apa? 50-50. Tentunya mimbabil aula kalau dugaannya itu bersifat waham, maka jangankan waham, syak saja tidak bisa menggugurkan keraguan, padahal syak ini 50-50, ya kan?
Ya, syak saja tidak bisa menggugurkan keraguan, apalagi al-waham. Apalagi apa? Apalagi al-waham, al-waham lebih lemah lagi. Ya, lebih digugurkan lagi. Syak saja digugurkan dengan keyakinan. Ya, apalagi yang namanya al-waham. Al-waham itu kebalikan dari ar-rajih, az-zon. Nah, bagaimana dengan adzon? Adzon adalah dugaan besar, di mana kemungkinan benarnya lebih besar dibandingkan apa? Atau apa yang dia kira itulah yang benar dibandingkan yang sebaliknya. Nah, bagaimana dengan adzon? Apakah adzon juga tidak bisa menggugurkan keyakinan ketika ada sesuatu yang meyakinkan kemudian ada dzon? Apakah dzon betul-betul digugurkan, ya, digugurkan dalam hal ini? Nah, maka di sini ada pembahasan di kalangan para fuqaha dalam masalah ini, ya. Terkadang zon mereka tempatkan pada posisi al-yaqin. Mereka samakan kedudukannya dengan al-yaqin. Dan terkadang juga al-zon mereka samakan dengan asyak. Ya, mereka samakan dengan asyak. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa tidak ada perbedaan antara asyak dengan ar-rajih. Ya, az-zon dalam hal ini. yakni sebagaimana syak tidak bisa menggugurkan keyakinan, maka ar-rajih juga tidak bisa menggugurkan keyakinan. Karena serajih apapun dia, tetap ada ihtimalun naqid, tetap ada kemungkinan salahnya. Dan itu tidak bisa menggugurkan keyakinan yang bersifat qat'i, pasti benar. Jelas ya? Maka untuk zon, ya, maka para fuqaha terkadang mereka menjadikan al-zon derajatnya sama seperti asyak, yakni sama-sama tidak bisa menggugurkan kewajiban dan keyakinan, dan terkadang al-zon mereka tempatkan setingkat dengan apa? Setingkat dengan al-yaqin. Nah, jelas ya, dan ini penjabarannya tentunya dalam abwabnya masing-masing. Nah, taib. Tapi yang qat'i yang kita bisa pastikan di sini adalah perkara yang masykuk, perkara yang diragu-ragukan, yang masih meragukan, asyak, yang seorang masih bimbang, apalagi yang waham. Itu tidak bisa menggugurkan keyakinan. Taib. Qala hafizahullahu taala dalilul qaidah. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha dalam untuk kaidah ini kebanyakannya adalah dalil-dalil tentang masalah keraguan dalam salat. Nah, di antaranya disebutkan di sini adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala annahu qala syukiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nah, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki yang dipertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengenai hukum salatnya, di mana dia seringkali dikhayalkan di benaknya ada waswas syaitan bahwa dia buang angin dalam salatnya, ataupun buang air misalnya, buang air kecil misalnya, atau apalah, ya, jadi syai, ada sesuatu. Namun dalam riwayat-riwayat yang lain adalah apa? Kentut, ya, buang angin. Nah, qala la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Maka Nabi SAW bersabda, kalau dia merasa sesuatu di perutnya ada sesuatu yang kayak keluar begitu, ya, maka padahal tidak, maka jangan dia tinggalkan salatnya, jangan dia putuskan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Syahidnya, kata para fuqaha, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sini orang ini ragu-ragu apakah dia berhadas atau tidak, apakah keluar darinya sesuatu atau tidak. Maka ini masykuk, dia meragukan hal tersebut, makanya dia mempertanyakannya. Nah, jelas ya. Sementara perkara yang meyakinkan adalah dia sudah takbiratul ihram, dia sudah dalam salat, dan dia sudah wudu, tohara tadi. Dia sudah tohara, dia sudah masuk dalam salat dalam keadaan tohara. Itu perkara yang meyakinkan. Lantas datanglah keraguan bahwa saya buang angin tadi ini atau tidak. Maka Nabi SAW mengatakan la yansarif, jangan dia tinggalkan, putuskan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. yakni jangan tinggalkan keyakinan kamu sudah wudu dan kamu sudah salat ini
hanya gara-gara keraguan kamu buang angin sampai kamu yakin. Taib. Kata para fuqaha, yang dimaksud dengan kalimat hatta yasma'a sautan aw yajida riha, sampai dia mencium bau, ya, mendengar suara atau mencium bau, yang dimaksud di sini adalah al-yaqin, bukan nafsu as-sama', ya. Bukan maksudnya harus mendengar suara atau harus mencium bau. Kalau tidak, maka jangan putuskan salat. Bukan itu maksudnya, tapi yang dimaksud di sini adalah jangan putuskan salat sampai kamu yakin berhadas. Nah, di antara indikator keyakinan adalah mendengar suara atau mencium bau. Yani, seandainya pun dia tidak mencium bau, seandainya pun dia tidak mendengar suara, tapi dia yakin ada yang keluar, maka batal sholatnya. Maka dia batal sholatnya. Jelas ya? Maka kalimat mendengar dan mencium ini sekedar mimbab contoh, ya, penerapan dari al-yaqin atau indikator yang menunjukkan keyakinan. Wa illa al-asal adalah keyakinan itu sendiri. Ya, ada tidaknya korina seperti ini, maka ketika dia sudah yakin, maka sholatnya batal. Taib. Demikian pula keraguan-raguan dalam masalah toharo, dalam rakaat sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalatan am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan." Kata Nabi SAW, idza syakka ahadukum fi salatih, kalau seorang ragu-ragu dalam salatnya dan dia tidak tahu kam shalla, sudah berapa rakaat, salasan atau arba, apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia buang keraguannya dan membangun salatnya di atas perkara yang meyakinkan. Yakni yang masykuk adalah yang paling besar, yakni 4 rakaat. Karena al-asal dalam ibadah adalah apa? Asal dalam ibadah ketika seorang sudah mengerjakannya adalah apa? Ya, ada zimmah padanya. Asalnya adalah dia belum melakukannya. Asalnya adalah dia belum menyelesaikannya. Ketika seorang beribadah, kemudian dia ragu-ragu, saya sudah selesai atau belum, maka asalnya kamu belum selesai. Maka ketika dia 3 atau 4, kita katakan yang meyakinkan adalah 3. 4 ini perkara yang meyakinkan, maka yang dimaksud oleh Nabi SAW liyabni ala mastaiqan, yakni diambil kemungkinan yang terkecil, yakni 3 rakaat. Kemungkinan yang terkecil yakni 3 rakaat. Taib. Ini dalil dari kaidah yang disebutkan di sini oleh penulis hafizahullahu taala. Summa qala hafizahullahu taala min tatbiqil qaidah. Di antara penerapan kaidah ini, yang pertama, man tayaqqana taharata wa syakka hal ahdatsa am la, fal aslu baqa'u taharatihi. Wa man tayaqqana al hadatsa wa syakka hal tatahhara am la, fal aslu baqa'ul hadas. Contoh yang pertama, tatbik yang pertama, ya, penerapan yang pertama dari kaidah ini, kalau ada seorang yakin, saya ingat tadi saya sudah berwudu, jelas saya ingat sekali. Kemudian, ya, habis sholat zuhur misalnya, selesai salam, selesai berzikir, ya sudah. Setelah tiba waktu asar, azan, ya, atau bahkan mungkin sudah qomat, dia langsung mau sholat. Cuman dia kemudian berpikir, wah, jangan sampai antara zuhur dengan asar tadi ada buang angin, ya, yang tanpa saya sadari, tanpa saya ingat, ya, apakah saya tadi buang angin atau tidak antara zuhur sama asar. Kita katakan kamu buang angin atau tidak itu masykuk, ya, itu keraguan-raguan, masih perkara yang diragukan. Yang meyakinkan tadi kamu sudah sholat zuhur, sholat zuhur dan wudu kamu masih tetap ada, itu yang perkara yang meyakinkan kamu sudah wudu tadi. Jelas ya? Maka keraguan ini, kalau dia mau memperbaharui wudu, silakan, itu masalah yang lain, ya. Dia mau mengulangi wudunya, itu masalah lain. Tapi seandainya pun dia sholat dengan keadaan seperti itu, maka apa? Maka sholatnya syah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa? Dia yakin bahwasanya saya berwudu tadi, jelas. Yang meragukan adalah dia berhadas atau tidak. Demikian pula sebaliknya, saya tadi ingat saya dari buang air kecil, itu jelas saya ingat tadi, saya ke kamar mandi. Tapi setelah itu sampai waktu ini, apakah saya sudah berwudu tadi atau belum? Tadi sih saya kamar mandi, cuman nggak tahu, lupa ingat apakah wudu atau tidak. Ya, maka kita katakan kamu wudu atau tidak ini masykuk. Yang meyakinkan kamu tadi dari buang air, maka itu yang meyakinkan. Maka asalnya kamu belum berwudu. Al asal kamu berhadas. Karena itu perkara yang kamu
ingat yang kamu yakini bahwa saya tadi buang air kecil, sementara wudu atau tidak itu masykuk. Sanian, contoh yang kedua, idza syakkal insanu hal shallal fardhu am la fal aslu annahu lam yusalli li annahu mutayaqqin. Jika seorang ragu-ragu, saya tadi sudah sholat fardu atau belum, maka yang asal dia belum sholat karena itu perkara yang meyakinkan. Masalah ada seorang yang habis asar misalnya, ya melakukan aktivitas, kemudian menjelang maghrib dia berpikir, dia langsung langsung teringat, mungkin tadi dia lupa ataupun tersibukkan, kemudian dia ingat tadi saya sholat asar atau belum ya. Ya biasanya sih saya selalu sholat asar di awal waktu misalnya. Cuman ini saya ragu-ragu. Ya, kenapa ragu-ragu? Karena apa? Karena misalnya dia selalu punya kebiasaan azan langsung sholat misalnya. Kemudian suatu hari dia ragu-ragu, saya sudah sholat atau belum? Maka kita katakan, yang meyakinkan kamu belum sholat. Asalnya sudah masuk waktu, kamu sudah punya kewajiban. Dan asalnya kamu belum mengerjakan kewajiban tersebut sampai ada keyakinan kamu sudah selesai. Maka asal adalah kamu belum sholat, kamu harus sholat lagi. Kamu harus sholat. Karena asalnya kamu belum mengerjakan sholat. Taib. Qala salisan, contoh yang ketiga, idza syakka as-sha'imu fi ghurubi syamsi fa innahu la yufthiru bi mujarradi syak li'anna al-asla baqa'un nahar. Kata beliau, kalau seorang ragu-ragu, idza syakka as-sha'im, kalau seorang ragu-ragu, orang yang puasa ragu-ragu, apakah matahari sudah tenggelam atau belum? Ragu-ragu ini, apa sudah tenggelam atau belum? Maka dia tidak boleh berbuka hanya gara-gara ragu-ragu. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara ragu-ragu. Karena asalnya baqa'un nahar. Hukum asal apa? Masih siang. Karena itulah para fuqaha mengatakan bahwa disunnahkan menyegerakan buka itu alat tafsil. Alat tafsil. Para fuqaha mengatakan dalam pembahasan puasa dalam babus siam dalam hal ini, mereka mengatakan kalau dia yakin matahari sudah terbenam, maka ini yang berlaku padanya hukum disunnahkan menyegerakan berbuka. Disunnahkan menyegerakan berbuka bagi siapa? Bagi yang yakin matahari sudah tenggelam. Kalau dia sekedar ya dia dugaan besarnya sudah terbenam, maka di sini dibolehkan bagi dia menyegerakan berbuka. Tidak dikatakan juga disunnahkan, tapi dikatakan dibolehkan bagi dia untuk menyegerakan berbuka. Dibolehkan, bukan disunnahkan. Kenapa? Dia masih zon. Yang ketiga, kalau dia syak, ragu-ragu, maka diharamkan bagi dia untuk menyegerakan berbuka. Kalau dia masih syak, ragu-ragu terbenam atau belum, maka diharamkan bagi dia menyegerakan berbuka. Kenapa? Tadi al-asal baqa'ul lail. Baqa'un nahar, asalnya adalah masih siang. Nah, maka kapan ada seorang yang membatalkan puasanya ataupun berbuka, ya, dia berbuka hanya karena dasar ragu-ragu dia, ya, ini sudah berbuka atau belum, ya, ini sudah masuk matahari atau belum, maka tidak diperbolehkan bagi dia, ya, untuk berbuka saat itu. Jelas ya, tidak diperbolehkan bagi dia, diharamkan bagi dia untuk berbuka saat itu. Kenapa? Karena berbuka harus dibangun di atas keyakinan, dan tenggelam atau tidaknya matahari itu masykuk. Taib. Yang keempat, idza taraddada hal qada dainahu alladhi li amr. Rabi'an, idza taraddada hal qada dainahu alladhi li amr am la fal aslu baqa'uhu fi dhimmatihi lianna dzalika huwal yaqinu wa qada'uhu masykukun fihi. Kata beliau, kalau ada seorang ragu-ragu, dia sudah bayar utangnya kepada si Amr atau belum, maka kita katakan al-asal dia masih punya utang. Kenapa? Karena itulah yang meyakinkan. Dia yakin saya punya utang sama dia. Sementara qada'uhu masykukun fihi, pembayarannya, pelunasannya masih meragukan, saya sudah bayar atau belumnya. Saya sempat kasih dia uang, cuman ini uang apa? Misalnya kan, ya, apakah ini pelunasan atau masih ada satu kali lagi cicilan misalnya, maka asalnya kamu masih punya cicilan, itu hukum asal. Karena perkara yang meyakinkan adalah kamu punya hutang, kamu menyicil, itu hukum asal. Masalah lunas tidak lunas cicilan itu masykuk. Apakah ini angsuran terakhir atau misalnya masih ada satu kali angsuran, maka asalnya masih ada satu kali angsuran.
Jelas ya? Ini al-asal. Ini al-asal. Taib, khamisan, idza syakkatil idza syakkatil mar'atu hal arda'atit tifla arba'a arda'atin aw khams fa innahu la yahrumu 'alaiha. Kalau seorang perempuan menyusui anak kecil, menyusui bayi, ya, dengan ketentuan-ketentuan ar-radha'ah, ya, dibahas. 6. Apakah sudah baru 4 kali menyusui atau sudah 5 kali? Di mana kita ma'ruf bahwasanya seorang nanti bisa menjadi mahram karena susuan kalau minimal khamsu radha'atin musybihat. Ya, ada 5 kali susuan yang mengenyangkan dengan kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya belum genap berusia 2 tahun. Nah, maka dia ragu-ragu, ini sudah susuan yang keempat atau susuan yang kelima, atau ini baru susuan yang keempat atau sudah susuan yang kelima. Maka asalnya anak itu tidak menjadi mahram bagi dia, la yahrumu 'alaiha, tidak menjadi haram atas dirinya, ini tidak jadi mahramnya. Kenapa? Li'annal mutayaqqina arba'u radha'at wal khamisatu mashkukun fihi. Nah, karena yang meyakinkan adalah 4 kali susuan, yang kelimanya itu masih diragukan. Ya, jelas ya? Wa nadha'iru hadza fi ghuslil a'dha'il wudu wa raka'atis shalah wa adadi at-tawaf. 6. At-tawafat wa ghairi dzalik. 6. Semisal dengannya, ini dalam masalah angka, bilangan 4 atau 5. Semisal dengannya semua masalah ibadah ataupun hal-hal yang berkenaan dengannya yang menyangkut angka, maka diambil adalah angka yang terkecil, bilangan yang terkecil. 6. Semisal ini saya sudah 2 kali atau 3 kali mencuci anggota wudhu saya, maka asalnya 2 kali, 3 kali meragukan. Ambil angka yang terkecil. Masalah rakaat salat, saya sudah rakaat kedua, masih rakaat kedua atau sudah rakaat ketiga, maka ambil yang terkecil. Kamu masih rakaat 2, masih pada rakaat kedua. Saya tawaf, ini sudah putaran keberapa ya tawaf saya? Sudah putaran keempat atau putaran kelima? Kita katakan ambil 4. Itu yang meyakinkan. Kamu sekarang masih 4 kali putaran, kamu sekarang baru 4 kali putaran, kamu masih punya 3 kali putaran. Jelas ya? Nah, dan wa ghairi dzalik, dan kasus-kasus ataupun ibadah-ibadah semacam ini yang ragu-ragu dia dalam masalah jumlah bilangan, maka diambil angka yang terkecil. Jelas ya? Nah, ini kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian para ulama mengecualikan keadaan tertentu dari kaidah ini. Mengecualikan keadaan tertentu dari kaidah ini. Mereka mengatakan bahwa kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini hanya berlaku bagi orang yang yakinnya itu masih mu'tabar, yang keyakinannya masih mu'tabar, masih sehat, masih normal keyakinannya. Adapun bagi orang-orang yang tertimpa penyakit waswas, ya, orang-orang yang sudah tertimpa penyakit waswas, yang sedikit-sedikit mengulang wudu, sedikit-sedikit mengulang takbiratul ihram, sedikit-sedikit keluar putuskan sholat, pergi wudu. Kadang dalam 1 kali sholat dia keluar 2-3 kali untuk perbarui wudu. Ini orang sudah tertimpa penyakit waswas. Kadang wudu bisa sampai 10 menit, ngulang-ngulang terus. Ya, ini orang sudah tertimpa penyakit waswas. Nah, kadang sholat dia baca Al-Fatihah 2-3 kali karena ragu-ragu sudah baca atau belum. Ya, jelas ya? Setiap kali sholat pasti sujud sahwi. Setiap kali sholat sujud sahwi. Ini orang sudah tertimpa penyakit waswas. Ya, sudah tertimpa penyakit apa? Waswas. Nah, orang yang seperti ini, dan penyakit waswas ini adalah penyakit mental, penyakit kejiwaan yang harus disembuhkan. Kenapa? Ya, dan ini termasuk waswas syaitan. Termasuk waswas syaitan, di mana penyakit waswas ini muncul dikarenakan dia mengikuti godaan dari syaitan tersebut. Di awal-awal kali mungkin syaitan cuma meniupkan keraguan, dia ladeni, oh iya saya batal, oh iya saya batal. Akhirnya begitu terus. Was-was semakin diladeni, semakin diikuti, maka dia semakin kuat. Maka cara untuk mengobati penyakit was-was agar dia sembuh adalah jangan diladeni. Ya. Orang yang sudah tertimpa penyakit was-was itu keyakinannya la yu'tabar.
keyakinannya sudah tidak sehat, sudah tidak normal. Ketika ada orang wudu, orang yang tertimpa was-was wudu, kemudian setinggal kaki dia ulang lagi dari awal, kita katakan stop, lanjutkan cuci kakimu, ya. Tapi saya ragu-ragu belum cuci tangan. Enggak, kamu sudah cuci tangan sampai siku tadi. Dia bilang enggak, saya yakin belum cuci tangan. Kita katakan walaupun kamu yakin belum cuci tangan, tetap lanjut kaki. Selesaikan wudumu. Walaupun kamu yakin kamu belum cuci tanganmu. Kenapa? Karena keyakinan kamu ini bermasalah. Orang was-was itu sesuatu yang meragukan dianggap keyakinan. Sudah rusak keyakinannya. Maka yang seperti ini lanjutkan wudu. Lanjutkan wudu. Ya. Ada orang misalnya sedikit-sedikit keluar, kita masuk datang masbuk, misalnya ada orang yang kita sudah tahu ini orang was-was, mau keluar ditahan. Ya, lanjutkan sholat. Ya, lanjutkan sholat. 6. Setelah selesai misalnya dikatakan saya tadi yakin buang angin. Kita katakan walaupun kamu yakin buang angin, maka apa? Ya, jangan putuskan sholatmu, lanjutkan sholatmu. Kenapa? Keyakinanmu sudah rusak. Memang betul ada kemungkinan keyakinannya itu benar. Tapi masalahnya kapan dia ikuti, maka was-wasnya semakin parah. Ya, maka caranya adalah dengan tidak meladeni was-was tersebut supaya was-wasnya berkurang. Maka bagi orang-orang yang terkena penyakit was-was ini, kaidah yang berlaku baginya bukan al-yaqin la yazulu bisyak, tapi kaidah yang berlaku baginya adalah irtikab akhafi ad-dararain. Irtikab akhafi ad-dararain. Ya, mengambil mudarat yang ringan, lebih ringan di antara dua mudarat. Ketika dia yakin, saya buang angin dalam sholat. Kita katakan walaupun kamu yakin, tetap lanjutkan sholatmu. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakinnya itu benar. Keyakinannya terbukti ternyata benar, maka apa mudaratnya? Mudaratnya sholatnya tadi batal, tidak syah. Kemungkinan yang kedua, yakinnya itu salah. Ya, yakinnya itu apa? Yakinnya itu salah. Jelas? Yakinnya itu salah. Bahwa dia tidak buang angin. Dia tidak buang angin. Ya. Kita katakan tetap sholat. Jelas ya? Maka walaupun ketika dia lanjut sholatnya ada kemungkinan sholatnya batal, kita katakan mudarat sholat kamu batal, itu lebih mending dibandingkan kamu memperturutkan terus ini was-was. Akan mudarat yang kamu peroleh dengan meladeni setiap hal-hal yang kamu anggap ini saya yakin, itu mudaratnya lebih besar dibandingkan sholatnya batal satu kali. Lebih berat. Jelas ya? Maka dalam keadaan seperti ini kita katakan apa? Pilih mudarat yang lebih ringan. Tidak masalah ada resiko batal sholatnya satu kali dibandingkan kamu ulang sholatmu, tidak akan sembuh-sembuh. Ya, maka dikorbankan seperti itu untuk agar dia sembuh dari itu. Dan itu mudaratnya lebih ringan. Mudarat sholatnya itu lebih ringan. Toh dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, maka al-yaqin la yazul bisyak ini tidak berlaku bagi orang yang al-muwaswis atau al-muwaswasah. Ya, orang yang terkena penyakit waswasah. Taib. Qala hafidhahullahu ta'ala tanbih. Sekarang penulis hafidhahullah akan membawakan beberapa furu' ataupun takhrij dari kaidah ini. Ya. Kata beliau, yandarju tahta hadhihi al-qaidah qaidatil kulliyah qawaidu ukhra. Qawaidu ukhra. Nah, ada kawaid taba, ya, kaidah-kaidah yang mengikut yang menjadi turunan dari kaidah ini. Kata beliau, ada beberapa kaidah lain yang berada tercakup di bawah kaidah kuliah ini. Misal, al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal sesuatu adalah tetap berada pada keadaan asalnya. Dikasih contoh oleh beliau di situ, fa yajuzul aklu liman syakka fi thulu'il fajri li'anna al-asla baqa'ul lail. Misalnya malam hari nih. Malam dia masih ragu-ragu sudah terbit fajar atau belum. Ragu-ragu dia. Maka dia pun makan. Dia pun apa? Makan. Maka boleh bagi dia makan. Kenapa? Karena asal baqa'u syai' ala makan alai. Yani apa? Asalnya masih malam. Maka boleh kamu makan, masih bisa makan sahur. Kenapa? Karena yang masih meyakinkan adalah malam, sementara yang meragukan adalah terbitnya fajar. Masih ragu-ragu. Maka boleh kamu makan. Jelas ya? Boleh kamu makan karena asalnya masih malam, ya. Boleh kamu makan, ya.
Kenapa? Karena terbitnya fajar masih masykuk, perkara yang meragukan. Tapi ingat, misalnya malam nih, jam-jam setengah 5 misalnya ya, ataupun kurang dari jam 4 lah, jam 4 misalnya. Makan, dia pas sampai pada titik tertentu, dia ragu-ragu, ini sudah terbit atau belum. Ah, sudah, asalnya kan masih malam, makan saja. Besoknya, dia tahu, dapat kabar yang meyakinkan bahwa ternyata tadi malam, pas dia makan terakhir itu, dia makan dan matahari dan fajar sudah terbit. Maka apa yang terjadi? Puasanya hari itu batal. Puasanya hari itu batal. Dia tidak berdosa ketika dia makan tadi karena asalnya masih malam. Tapi ketika apa yang dia sangka tadi masih malam, ya, apa yang dia gunakan hukum asal berupa masih malam, dan yang tadi meragukan itu adalah terbit fajar, bukan matahari ya, terbit fajar. Nah, belakangan bahwa dapat kabar bahwa saya terbit fajar itu perkara yang meyakinkan saat itu. Ya, maka dalam keadaan seperti ini puasanya batal hari itu. Dia harus mengqada puasa hari itu. Dia harus mengqada puasa walaupun tadi dia tidak berdosa karena dia makan. Kenapa? Karena al-asal baqaul lail. Maka bedakan antara masalah hukum dia makan saat itu dengan status puasanya. Jelas ya? Bedakan. Kita katakan orang yang selama dia belum yakin fajar terbit, dia masih boleh makan. Ya, kenapa? Karena al-asal masih malam. Betul, boleh kamu makan. Tapi kapan ketahuan bahwa ternyata kamu makan tadi malam itu pas menyeberang sampai fajar sudah terbit, maka puasamu batal. Puasanya apa? Puasanya batal. Jelas ya, karena dia makan dalam keadaan apa? Fajar sudah terbit. Ini insyaallah akan diterangkan nanti. Jadi al-aslu baqa'u makan ala makan. Contoh lain misalnya, ada dua orang yang memperebutkan sesuatu. Dan masing-masing membawakan saksi dan bukti bahwa itu milik saya. Namun, benda atau barang yang diperebutkan ini sekarang ini berada dalam kekuasaan, perawatan atau di rumahnya salah satu di antara keduanya. Maka kita katakan asalnya barang itu milik dia. Kenapa? Karena itu di rumahnya, itu berada di tanahnya, itu berada di ininya. Ya, masalah saksi sama-sama punya saksi, masalah bukti sama-sama punya bukti. Maka asal baqa'u makan ala makan. Asalnya itu rumah, itu barang berada di rumahnya si fulan, berada di wilayah kepemilikan si fulan, maka asalnya biarkan seperti itu. Itu al-aslu baqa'u makan ala makan. Taib. Kaidah kedua yang mundarijah, ya, yang berada di bawah kaidah ini, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asal adalah tidak ada kewajiban apa-apa. Beliau kasih contoh. Falau idda'a syakhsun ala akhara dainan wa ankara al-akhar fal qawlu qawlul munkir li'anna al-asla bara'atu dhimmatih. Kalau ada seorang yang mengklaim, kamu punya utang sama saya. Ya, dia menggugat kamu punya utang sama saya. Yang tergugat mengatakan, enggak, saya enggak punya utang sama kamu. Maka yang dipegang, yang diambil adalah ucapan yang tergugat tadi, yang mengingkari. Kenapa? Karena asalnya orang itu tidak punya tanggungan kepada orang lain. Asalnya orang itu bebas dari hutang dari orang lain. Sampai kamu datangkan bukti. Ya, beda dengan tadi, sudah jelas ada utangnya, yang ragu-ragu dia sudah lunasi atau belum. Nah, asalnya kamu utang. Ini sekarang masalahnya, ada seorang yang menggugat bahwa kamu punya utang sama saya, yang digugat mengatakan, enggak, saya enggak punya utang. Maka al-asal adalah dia tidak punya utang. Taib, al-aslu bara'atu dhimmah. Taib. Kemudian salisan al-aslu tadi sanian ya. Salisan al-aslu fil umuril aridah al-adam. Hukum asal pada kejadian-kejadian dadakan, kejadian yang terjadi di tengah-tengah yang tiba-tiba muncul, itu hukum asalnya tidak ada. Contoh, falau idda'al warasatu anna muwarrisahum hina awsa makana majnuna fala tuqbalu da'wahum li'anna al-jununa sifatun 'aridah wal aslu adamuha. Seandainya para ahli waris, misalnya anak-anaknya mengklaim bahwasanya diketahui misalnya bahwa bapaknya mewasiatkan tanah ini, dia berwasiat sejumlah harta kepada orang lain misalnya. Ahli warisnya tidak setuju, mengatakan enggak, kami enggak terima wasiat itu harus masuk dalam harta warisan pembagian. Ya. Kemudian mereka sepakat
Anak-anaknya ini mengatakan apa? Bapak kami dulu itu waktu mewasiatkan itu dia junun. Ya, maka wasiatnya batal. Ya, kita katakan apa? Klaim kamu tidak diterima sampai ada bukti ataupun saksi yang jelas. Kalau sekedar klaim bahwasanya bapak saya dulu berwasiat ketika junun maka harus dibatalkan wasiatnya, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena asal pada muslim adalah sehat akalnya, dan al-junun itu perkara aridah, yakni bukan perkara asal pada seorang muslim, pada seorang manusia. Maka kata beliau, li'annal junun sifatun aridah, karena gila itu adalah sifat yang bukan sifat yang ada pada manusia asalnya, dia sifat yang datang belakangan, maka asalnya tidak ada. Asal sifat seperti itu tidak ada. Jelas ya? Ini al-aslu fil umuril aridah al-adam. Hukum asal pada perkara-perkara atau kejadian-kejadian baru itu tidak dianggap tidak ada. Taib, rabi'an al-aslu idhafatul hadas ala aqrabi awqatih. Hukum asal pada hadas adalah disandarkan kepada waktu yang terdekat, sebab yang terdekat. Contoh, falau ra'a fi thawbihi maniyan fa innahu yu'idu sholata min akhiri naumatin namaha. Misalnya suatu hari dia pas asar misalnya. Asar dia sudah sholat asar, dia mandi. Ya, ketika dia mau mandi di kamar mandi dia lihat, oh, ini kok ada mani di sini di pakaian saya. Ya, ini maninya kapan ya? Ya, yang jelas kan tidak mungkin keluar mani dalam keadaan terjaga terus dia tidak sadar. Pasti ini keluarnya dalam keadaan tidak sadar. Ya, ini apa? Ketika tidur. Kan tidak mungkin keluar mani dalam keadaan sadar kemudian dia tidak tahu, kan gitu. Maka kemungkinannya, maka jelas mani ini keluar ketika dia tidur. Cuman masalahnya ini mani keluarnya kapan? Apakah tidur terakhir dia, tidur dia yang terakhir adalah tadi malam misalnya. Sekarang kan asar, tadi malam dia tidur. Nah, apakah mani ini keluarnya tadi malam atau di malam sebelumnya? Malam sebelumnya. Konsekuensinya kan beda. Kalau kita katakan maninya keluarnya tadi malam, maka berarti dia yang wajib dia qada cuman subuh, zuhur sama asar yang baru saja dikerjakan. Kalau dia katakan ini mani, kalau misalnya maninya keluar di kemarin malamnya, maka berarti yang harus dia qada subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya kemarin plus subuh, zuhur, asar hari ini, kan begitu. Nah, maka kata penulis di sini hafizahullah, maka al-asal fa innahu yu'idu sholata min akhiri naumatin namaha, maka yang dia qada salat hanyalah salat sejak dari tidur yang terakhir, yakni tidur hari ini tadi malam, bukan yang kemarin malam. Kenapa? Karena al-asal hadas itu muncul pada waktu yang terdekat, pada sebab yang terdekat. Di sini kan ada dua tidur yang memungkinkan, tidur tadi malam sama tidur kemarin malam. Yang paling dekat dengan kita adalah tidur yang tadi malam, maka disandarkan ke situ hadasnya. Maka yang dikodok cuman subuh, zuhur, asar, itu saja, diulang salatnya. Jelas ya? Ini yang dimaksud di sini. Jadi menyandarkan hadas kepada sebab yang terdekat. Khamisan, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Fayajuzu isti'malul mar'ati ba'dul at'imah li nahwi tabyidil wajhi masalah. Di antara contoh penerapannya, bolehnya seorang perempuan memakan makanan tertentu untuk memutihkan wajah dan selainnya. Ini banyak hukum asal segala sesuatu adalah al-ibahah. 6. Ada seorang yang masalan minum obat-obatan untuk ini untuk itu, asalnya obat-obatan tersebut mubah semuanya, tidak ada masalah. 6. Atau dia ingin memunculkan suatu profesi yang baru belum ada sebelumnya, kita katakan hukum asal segala sesuatu adalah ibahah, boleh. Sadisan, al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum asal segala sesuatu suci. Hukum asal air suci, hukum asal batu suci, hukum asal tanah suci, hukum asal apapun suci. Sampai ada bukti yang menyatakan bahwa ini ternajisi. Taib. Sabian, al-aslu fi damil ma'sumi wa malihi wa irdihi at-tahrim. Hukum asal darah, harta dan kehormatan dari al-ma'sum itu diharamkan, tidak boleh diganggu. Hukum asal darah, harta dan kehormatan dari al-ma'sum itu tidak boleh terganggu. Itu hukum asalnya adalah haram. 6. Siapa itu al-ma'sum? Al-ma'sum Al-ma'sum banyak al-ma'sum.
Ya, tapi kalau secara umum kalau kita berbicara maksum adalah muslim bagaimanapun keadaannya, yang penting dia masih muslim. Kemudian kafir zimmi, kafir muahid, dan kafir musta'man. Ini 4 manusia yang maksum, terjaga darahnya, hartanya, kehormatannya. Muslim dengan semua macam keadaannya, bagaimanapun iman dia, amalan dia, selama dia masih muslim. Yang kedua kafir zimmi, kafir muahid, dan kafir musta'min. Ini apa namanya? Al-ma'sum. Ya, ini al-ma'sum. Nah, kalau kita karena ini hubungannya dengan darah, harta, dan kehormatan ya, maka ini berkenaan dengan manusia. Adapun manusia yang tidak maksum, ya, yang pertama adalah kafir harbi. Kafir harbi. Ini manusia yang tidak maksum darahnya, tidak maksum hartanya dan kehormatannya. Ya, terkhusus di sini pada beberapa kasus, walaupun tidak semuanya, pada beberapa kasus darah tok, harta dan kehormatannya tetap terjaga. Tapi secara umum yang ghair maksum kafir harbi. Kemudian yang kedua al-murtad. Ini kalau kita berbicara masalah darah. Ya, masalah darah. Ya, kafir harbi, murtad, kemudian murtad dengan semua penyebab kemurtadan ya, semua penyebab kemurtadan. Kemudian yang ketiga tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Jadi meninggalkan salat terus-menerus. Kenapa dia tidak maksum? Karena hukumannya hukuman mati. Hukumannya hukuman mati, meninggalkan salat terus-menerus. Terlepas dia kafir atau tidak, ala khilaf di kalangan ulama, tapi semua sepakat hukumannya hukuman mati. Hatta bagi ulama yang tidak mengkafirkannya dikatakan hukumannya hukuman mati. Kemudian yang keempat adalah az-zani al-muhsan, orang berzina yang sudah menikah. Ini juga darahnya tidak maksum, walaupun hartanya tetap maksum, kehormatannya tetap maksum. Yani orang yang berzina sudah menikah, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dicela-cela, digibahi misalnya, tidak boleh digibahi, tidak boleh dicela. Tapi darahnya ghair maksum. Nah, maka secara umum kita katakan tadi 5 tadi ini manusia yang tidak maksum. Secara umum kita berbicara mengenai darahnya. Adapun harta dan kehormatannya, maka ini apa namanya? Tergantung kondisinya, tergantung keadaan dan hukumnya. Taib, maka asal ketika kita mendapati seorang muslim, kita tahu dia muslim, ini orang apa namanya melakukan tindakan pidana yang hukumannya hukuman mati, cuman masih ragu-ragu kita, apakah ini sudah kena hukuman atau belum, sudah layak dihukum mati atau belum terpenuhi syarat hukuman mati. Kita katakan asalnya dia muslim dan hukum asal nyawanya, hartanya terjaga. Karena itulah ada kaidah ya, al-hudud tudra'u bisyubuhat ya, atau bisyak dan semacamnya, bahwa hukum pidana itu tidak boleh diterapkan karena ada keraguan sekecil apapun. Kapan ada keraguan, maka tidak boleh menegakkan hukuman mati misalnya kepada seorang muslim. Kenapa? Karena asal pada darah seorang muslim itu terjaga. Ketika pemerintah misalnya ragu-ragu, ini muslim ini sudah memenuhi hak kriteria dirampas hartanya atau belum, misalnya dia menolak membayar zakat atau yang semacamnya lah, ada kondisi-kondisi tertentu, apakah memenuhi syarat atau belum, maka asalnya tidak boleh. Asalnya adalah hartanya terjaga, tidak boleh diambil, tidak boleh diambil. Ada seorang muslim, kita ragu-ragu, ini orang sudah layak digibahi atau belum. Ya, An-Nawawi menyebutkan 6 keadaan kan, bolehnya menggibahi, menyebutkan kejelekan orang, menyebutkan hal-hal yang dia tidak senangi. Ya, 6. Di antaranya adalah dalam masalah jarh wa ta'dil, dalam masalah nasihat, dalam masalah mujahiran fisqan, kemudian mustaftin, orang yang minta fatwa dan seterusnya. Ya. Ada seorang muslim, kita mau sebutkan aibnya dia, cuman kita ragu-ragu, ini orang layak untuk ditahdzir atau tidak. Sudah layak saya tahdzir, karena tahdzir itu jelas menyebutkan aib, dan hukum asalnya yang menyebutkan aib seorang muslim tidak boleh. Ini orang sudah layak ditahdzir atau belum? Maka asalnya belum, asalnya tidak. Hukum asal kehormatan seorang muslim haram diganggu, tidak boleh ditak-atik, tidak boleh disentuh kehormatan seorang muslim. Maka tidak boleh ditahdzir, kecuali hal tersebut ya kita yakin bahwa ini sudah layak bagi dia. Maka husnuzon kita kepada para ulama yang melakukan tahdzir, yang melakukan ini, husnuzon kita bahwa mereka sudah yakin orang itu layak. Sebagaimana ketika ada ulama yang tidak melakukannya, husnuzon kita bahwa dia menganggap itu belum layak. Ya, belum layak untuk ditahdzir, maka dia pun tidak mentahdzir. Kenapa? Dia berpegang pada hukum asal bahwa kehormatan seorang muslim asalnya adalah maksum. Ya, asalnya adalah terjaga. Taib, as-saminah, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pada ucapan adalah hakikat, maka tidak boleh dibawa ke majaz, kecuali kalau ada keterangan dalil.
Nah, jelas ya? Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, maka asalnya diarahkan ke situ. Misalnya ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Nama-nama dan sifat Allah taala maka kita pahami secara makna dengan makna hakikatnya. Mana apa? Mana hakikatnya. Nah, demikian pula taib. Al-asli fil kalam al-haqiqah dunal majaz. Asal pada ucapan adalah hakikat, bukan majaz. Ketika ada suatu ucapan, dilontarkan oleh seorang dalam akad misalnya, maka asal ucapan tersebut dibawa kepada makna akad. Dibawa kepada makna apa? Dibawa kepada makna hakikat. Ya, bukan majaz. Nah, kemudian yang kesembilan, at-tasi al-aslu fil abda'i at-tahrim. Nah, hukum asal pada kemaluan, yakni perempuan, hukumnya adalah haram. Ya. Maksudnya kalau dia ragu-ragu, ya. Dia ragu-ragu terhadap seorang perempuan, apakah itu istrinya atau bukan, ya, maka hukum asalnya itu bukan istrinya. Ya. Atau misalnya dia ragu-ragu, saya menikahi ini orang, boleh saya nikahi ini perempuan atau belum? Maka kita katakan asalnya kemaluannya itu haram. Yani asalnya kamu boleh nikahi dia dengan mahar, ya, sampai nampak kebalikannya. Ya, sampai nampak kebalikannya. Karena asal semua perempuan itu hukum asalnya adalah diharamkan bagi kita untuk berhubungan dengannya. Itu hukum asal. Hukum asalnya. Maka nanti ada ketika tidak jelas ini perempuan, jangan sampai saya mau menikah dengan dia terus dia katakan jangan sampai saudara sesuan saya. Ya, jangan sampai saudara sesuan saya misalnya, jangan sampai. Maka hukum asalnya adalah haram. Ya, yakni bukan mahram dan bisa dinikahi. Itu hukum asal. Ataukah kita manakan bahwa hukum asal farjul mar'ah adalah apa? Ya, dan ini yang diinginkan di sini sebenarnya dalam kaidah ini, cuma saya agak keluar sedikit. Nah, ini diinginkan di sini pada kaidah ini al-abdo yakni al-farj. Hukum asal farjul mar'ah adalah apa? At-tahrim. Hukum asalnya adalah at-tahrim. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik. Masih ada satu kaidah tambahan yang butuh kita jelaskan. Insyaallah taala masih ada satu kaidah turunan di sini yang butuh kita tambih, yaitu berkenan begini. Al-yaqin la yazulu bisyak, ya. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Artinya apa? Keyakinan bisa digugurkan dengan keyakinan yang serupa. Demikian pula di sini. Asalnya al-aslu baqa'u makan ala makan. Al-aslu bara'atul zimma. Al-aslu ini, al-aslu ini. Hukum asal sesuatu adalah ini, hukum asal sesuatu adalah ini. Artinya apa? Yang namanya asal itu bisa kita tinggalkan ketika ada qarinah yang lebih kuat, yakni yang sampai dalam taraf asal juga. Yang sampai dalam taraf apa? Meyakinkan. Maka al-yaqin, sebagaimana al-yaqin la yazulu bisyak, maka al-yaqin yakni keyakinan yang pertama itu bisa dia yazulu bil yaqin. Dia bisa digugurkan ketika datang keyakinan yang baru. Ketika datang keyakinan yang baru. Jelas sampai sini? Ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti bahwa kaidah di antara kaidah turunan dari kaidah ini, ya, atau bukan, walaupun bukan dikatakan turunan ya, tapi kaidah yang mentakid. Kaidah yang mentakid mengikat keumuman kaidah ini adalah la ibrata bidzon ba'da wujudil yaqin. Tidak ada ibrah, tidak dianggap itu dugaan besar setelah ada keyakinan. Jadi ini sebaliknya. Ya. Kalau ini kan yakin dulu, kemudian ada ragu-ragu, maka keraguan tidak bisa menggugurkan keyakinan. Ya. Sekarang ada suatu hukum, ada suatu amalan yang kita bangun amalan kita di atas dugaan, zon. Setelah zon ini ada keyakinan, maka keyakinan ini menggugurkan zon yang pertama. Menggugurkan apa? Zon sebelumnya. Ini insyaallah taala karena kaidahnya juga butuh penjelasan. Insyaallah taala nuajjil ila al-usbu'ul qadim biidznillah taala. Naam, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.